semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada kursus ini kita akan nanti belajar gimana caranya kita bikin aplikasi dengan Flutter ya. Ya ini dengan Flutter secara cepat, singkat, padat, jelas ya. Jadi semua materi di sini udah dirangkum ya, udah dipadetin gimana caranya kita menjadi Flutter developer dengan track ya, dengan jalur yang sangat cepat. Nah, ini kita bahas fast track ya, fast track untuk Flutter beginner. Jadi di sini teman-teman bener-bener dari nol, dari dasar, dari pengertian Flutter itu sendiri dan lain sebagainya sampai teman-teman bisa membuat sebuah aplikasi menggunakan Flutter ya. Namanya juga fast track ya. Jadi ini adalah jalur tercepat untuk menjadi seorang Flutter developer gitu. Nah, di sini kita ada silabusnya. Section yang pertama itu adalah ya introduction lah ya. Jadi di sini kita nggak terlalu dalam, terlalu detail tentang pengertian secara teoritis itu enggak. Jadi kita benar-benar langsung ke praktek, lebih banyak ke prakteknya. Jadi lebih cepat gitu. Nah, apa itu Flutter? Terus kemudian kita gimana cara nginstal Flutternya? Di Windows atau di macOS? Nah, terus ada apa aja toolsnya? Terus gimana cara ngerunnya atau membuat sebuah projectnya gimana? Kemudian apa aja nih plugin yang dipakai di VS Code-nya? Nah, ini adalah section yang pertama kali ini. Apa itu Flutter ya? Jadi kalau di materi Flutternya ya, penjelasan singkatnya itu ya Flutter itu sebuah SDK gitu. SDK atau Software Development Kit ya, atau kita bisa sebut sebagai tools ya, yang digunakan untuk membuat beragam aplikasi. Kita bisa bikin website, kita bisa bikin Android apps ya, atau iOS ya, bahkan desktop apps hanya dengan satu basis pengkodean. Maksudnya satu single code base, satu project gitu maksudnya lah ya. Satu project itu bisa buat semuanya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ngoding 2 kali gitu ya. Nah, si Flutter ini projectnya open source sebenarnya dan dipelihara oleh Google sejak 2018. Nah, ini muncul peresmiannya di 2018 itu. Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu ada versi alpha pada tahun 2017 gitu ya. Nah, teknologi Flutter ini menggunakan bahasa pemrograman Dart ya. Jadi kenapa pakai Dart? Dia tuh sebagai pengganti JavaScript yang dinilai masih banyak kekurangan, lebih mengutamakan kecepatan performance lah. Makanya dia menggunakan pemrograman Dart bahasa ya. Itu adalah definisi singkat tentang Flutter. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara install Flutter-nya nih? Ya, bagaimana cara install di Windows atau di macOS? Nah, berikut ini merupakan tutorial cara install di Windows. Oke, nah itu adalah cara install Windows. Sebenarnya simple aja, dimana kita menginstal Flutter SDK-nya, kemudian kita taruh di path manapun ya, kemudian kita pasang di environment variable gitu. Nah, untuk di macOS juga mirip ya. Jadi kalau untuk di macOS teman-teman buka ya di sini getting started aja, kemudian kita install menggunakan macOS. Di sini versi yang sekarang itu versi 281 ya. Di tanggal 20 Desember nih, akhir tahun nih 2021. Itu Flutter SDK yang versi 281. Nah, ini klik aja di download. Saya udah download nih Flutter. 1 giga. Nah, saya pasang di sini.
Ini adalah folder Flutter saya. Nah, niatnya adalah saya ingin memasang ini, saya taruh di desktop dulu ya. Pertama-tama saya mau pasang di Kuldi aja nih ya. Jadi di bagian macOS saya masuk ke user ya, user Kuldi. Nah, ini saya pasang di sini Flutternya. Ya, mungkin desktopnya mana desktopnya? Desktop. Nah, ini Flutter ini kita pasang di user aja. Nah, ini buat pengguna macOS ya. Cara install lagi nih. Nah, ini kita copy aja dulu. Kemudian kalau misalnya udah selesai, kita tambahin path-nya, buka terminal ya. Kalau saya menggunakan ZSHRC, jadi di root-nya ya, di sini di home ya. Itu kalau kita cek ls titik a, ls min a. Nah, gini kita dapat banyak nih titik-titiknya. Biasanya kalau path-nya teman-teman itu bagi pengguna macOS ada yang menggunakan ZSHRC, ada juga yang menggunakan base profile ya. Coba kita clear dulu. Jadi kalau saya menggunakan titik ZSHRC. Nah, ini adalah tempat path saya. Nah, ini teman-teman tambahin aja file yang ini, yang atas nih ya. Jadi teman-teman tambahin aja yang atas ini. Path-nya di mana? Saya pasang di user Kuldi ya. Kemudian ini bin-nya yang kita tambahin. Udah sesimpel ini, tambahin satu path ini, kemudian save gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, berarti udah selesai. Ada juga yang bagi teman-teman nggak menemukan ZSHRC, teman-teman bisa nambahin di bash profile ya. Ini kan kalau saya kan nggak ada nih profile. Nah, ini nggak ada. Berarti saya menggunakannya ZSH. Kalau teman-teman path-nya menggunakan bash profile, tinggal diedit aja. Yang jelas adalah kita menambahkan satu path yaitu Flutter bin ini, yang ya, yang atas aja ya. Yang bawahnya ini, yang dua ini nanti saya jelasin kenapa ini bisa ada gitu. Ya, yang jelas adalah cuman yang atasnya doang. Nah, ini kita tambahin. Itu adalah cara install di macOS seperti itu. Kita keluarin aja. Kemudian kita masuk ke installing tools-nya. Nah, sebenarnya untuk membuat sebuah project Flutter itu minimal ada 3 ya. Minimal ada 3, bahkan ada 2 ya. Yaitu kita perlu Visual Studio Code untuk text editornya ya. Jadi apa itu VS Code? VS Code itu adalah ya, ini tulis aja Visual Studio Code, misal kayak gini. Nah, yang kayak gini ya, Visual Studio Code. Nah, ini teman-teman download aja nih. Klik download. Nanti sesuaiin dengan sistem operasi teman-teman. Apakah teman-teman Windows atau Mac OS? Nah, ini download aja ya, atau Linux nih. Download aja, nanti kita akan mendapatkan instalan seperti ini. Nah, ini adalah Visual Studio Code seperti ini ya. Jadi kita menggunakan Visual Studio Code sebagai text editingnya, text editornya. Oke. Nah, yang kedua itu ada Android Studio. Nah, ini perlu ya Android Studio ini. Jadi kita buat dapetin Android SDK, kita langsung aja install Android Studio. Apa itu Android Studio? Android Studio itu yang kayak gini ya. Berhubung saya udah ngeinstall Android Studio, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ya tutorial install Android Studio. Nah, Android Studio seperti ini ya. Kalau teman-teman belum downloadnya aja tulis aja di Google Android Studio. Nah, Android Studio nih. Ini download Android Studio. Nah, ini ada di developer.android.com. Nah, ini ya. Jadi sesuaiin lagi, download sesuai dengan teman-teman ya. Apakah teman-teman di Mac atau di Windows? Nah, ini kedetek langsung ya. Ini download Android Studio. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sebenarnya kita bisa juga menggunakan Android Studio buat tempat ngodingnya, tapi lebih enak sih di Visual Studio Code ya nanti ngodingnya gitu. Android Studio gunanya buat apa? Android Studio biar kita punya emulator Android. Jadi di configure. Di sini ada yang namanya AVD Manager ya. AVD Manager itu adalah Android Virtual Device ya. Jadi di sini kita bisa membuat Android. Kalau teman-teman belum punya Android, misalnya kayak gini nih. Misalnya nih saya hapus ya Android saya. Ini masih kosong nih ya. Jadi saya nggak punya emulator Android. Nah, kalau saya mau pasang Android, misalnya pilih deh yang mana, bebas ya, terserah teman-teman. Ini HP Android teman-teman. Misalnya saya menggunakan Pixel 4 ya, yang ada support Play Store-nya. Saya tinggal next aja nih.
Nah, teman-teman mau si Android ini mau pakai yang mana nih? Ini recommended ya. Ada Air ya, Android Air, Android Key, Android Pie atau Oreo atau Nugget gitu ya. Nah, kalau saya sudah download itu Android Air nih yang ini ya. Saya next aja, kemudian next aja, finish, kemudian udah selesai. Nah, ini adalah emulator Android saya. Kemudian kita jalanin, kita start aja. Nanti kita akan memulai sebuah perangkat Android emulator baru nih. Nah, ini dia adalah Android kita. Kita play aja nih, hidupin ya. Maksudnya ini Androidnya dihidupin sampai dia hidup gitu. Kita tungguin dulu aja nih sampai dia hidup. Kita coba mana nih, belum hidup. Kita tungguin dulu ya. Ini adalah Android kita nih ya, udah jadi nih ya. Mungkin nih sedikit ada nge-lag ya. Berat nih, masih baru mulai soalnya. Baru mulai. Nah, ini adalah Android kita. Jadi kita punya virtual HP ya, virtual HP. Nah, ini lagi sistem update-nya dulu nih. Finishing dulu nih sampai semuanya selesai ya. Biarin aja, kita tungguin sampai semuanya selesai. Yang jelas adalah ini emulator kita udah jalan ya. Nah, sekarang PR-nya adalah kita ya udah ini kita keluarin aja ya. Ini kita keluarin. Kemudian di sini sebenarnya teman-teman butuh tambahin plugin aja ya lah ya. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan Android Studio sebagai apa namanya? Sebagai text editor buat ngoding Flutter-nya pakai Android Studio. Nah, itu teman-teman jangan lupa menambahkan 2 buah plugin ya. Klik pluginnya. Itu minimal harus terinstall Dart dan juga Flutter-nya. Nah, ini nih, 2 ini ya yang harus diinstal. Ya harus di-update lah, harus diinstal ya. Pokoknya harus masuk ke dalam Android Studio kita. Karena berhubung saya tidak menggunakan Android Studio sebagai text editornya, jadi ya Android Studio ini saya close-in aja gitu. Nah, ini kita close aja lah ya. Kita close. Karena kita menggunakan Visual Studio Code untuk tempat ngoding kita. Android Studio-nya kita keluarin aja. Oke, itu. Ini kita kecilin bisa, ini kita kecilin aja dimensinya terlalu besar ini. Nanti kayak gini. Nah, ini adalah Android kita. Nah, untuk di Visual Studio Code ya. Jadi di sini di Visual Studio Code kita kan udah nginstal ya, udah nginstal Flutter. Kita nginstal Visual Studio Code dan kita juga udah menginstal Android Studio buat dapetin emulatornya ya. Emulator dan Android SDK-nya juga. Nah, bagi teman-teman yang pengguna macOS, teman-teman bisa mendapatkan emulator buat iOS ya, iPhone berapa gitu. Itu menggunakan Xcode ya. Jadi fungsi Xcode ini dia konsepnya sama kayak Android Studio. Kalau Android Studio itu buat menghasilkan emulator Android, kalau Xcode ini buat menghasilkan emulator iOS atau iPhone ya. Jadi di sini Xcode itu yang kayak gimana? Xcode itu yang kayak gini nih. Xcode. Nah, ini kayak gini. Xcode ini bisa didapatkan di App Store ini ya. Jadi teman-teman buka App Store, kemudian install aja nanti Xcode-nya. Nah, Xcode ini rada berat nih. Maksudnya bukan rada berat. Rada besar nih storage-nya. Dia bisa sampai 12 GB kalau nggak salah. Nah, ini Xcode ya. Tampilannya kayak gini. Simple sih sebenarnya. Ya, ini adalah Xcode. Oke. Kemudian kalau udah install Xcode, kalau mau jalanin emulatornya tinggal tulis simulator ya. Nanti simulator ini adalah HP iPhone kita. Oke. Nah, ini adalah saya menggunakan iPhone 12 Pro Max ya sebagai emulatornya. Nah, untuk emulator iPhone ini yang bisa nginstal itu hanya pengguna macOS ya. Karena Xcode ini nggak ada di Windows. Jadi kita bagi teman-teman yang menggunakan Windows ya, itu nggak bisa menggunakan simulator iPhone. Jadi hanya bisa Android gitu. Seperti ini ya.
Oke, kemudian di sini iPhone saya. Kalau mau ganti iPhone juga bisa sebenarnya. Di sini ada device ya. Itu ada banyak nih. Di sini kita misalnya new simulator boleh, atau mau open simulator. Ini kita mau menggunakan iPhone berapa? Ya, kalau saya pilih iPhone 12 Pro Max, ya berarti ini saya aktifin Pro Max 12 gitu. Atau kita mau nginstal tvOS. Nah, ini ya membuat si Xcode ini besar, ukuran filenya bisa sampai 12 GB ya, karena banyak nih. Kita langsung tinggal pakai aja. Udah diinstalin sama dia. Nah, ini adalah tentang simulator ya. Mungkin ini Android udah selesai. Kita coba keluarin. Kita close. Ini iPhone mana nih? Belum nyala nih. Kita keluarin aja. Kita pakai Android. Itu adalah cara install Flutter dan juga kita install tools-toolsnya. Nah, bagaimana cara membuat Flutter project-nya? Gimana cara bikin Flutter project-nya nih? Caranya adalah di Visual Studio Code kita itu teman-teman buka ke ekstensi ini, yang ini. Di ekstensinya itu minimal harus ada 2 ya. Harus ada 2 di mana tulis aja Flutter ya. Ekstensi Flutter nih. Ini wajib ada nih. Ya. Ini wajib ada. Ya, teman-teman install aja dulu. Ya. Kemudian Flutter diinstal dan juga Dart-nya yang diinstal. Jadi ada 2 ya minimal. Flutter dan Dart ini. Ekstensi Dart. Nah, kalau misalnya udah selesai diinstal, teman-teman bisa keluarin dulu VS Code-nya. Nanti teman-teman buka lagi VS Code-nya biar restart text editor ya yang udah kita tambahin plugin gitu. Nah, sekarang idenya adalah di VS Code kita udah terinstall Flutter kita sebenarnya ya. Udah terinstall Flutter. Jadi sekarang PR-nya tinggal klik F1 ya. Klik F1, di sini tulis aja Flutter. Nah, kalau kita nulis Flutter, nah ini ada banyak nih. Ada new project atau mau ngeran yang lain. Nah, karena saya mau membuat sebuah aplikasi Flutter, maka klik aja yang new project. Nanti dia mau dipilih mau bikin apa nih? Apakah kita mau bikin yang lain? Karena kita mau bikin aplikasi Flutter, maka klik aja yang aplikasinya. Oke, kita nanti ditanya, kita mau buat aplikasi pasangnya di mana nih? Misalnya saya taruh di desktop deh. Saya taruh di desktop ya. Ini select folder. Nah, nanti diminta nama project ya. Misalnya di sini adalah my first Flutter. Misalnya kayak gini. My first Flutter. Nah, itu kita enter aja dan dia bakalan nginstalin project Flutter pertama kita di sini. Ya. Nanti dia bakalan diinstalin nih semuanya. Karena kita udah menginstal ekstensi ya, ekstensi Flutter dan Dart, maka kita udah langsung dibikinin Flutter project. Nah, ini kita tungguin aja ini sampai selesai. Oke, Flutter project kita udah selesai diinstal nih ya. Kalau misalnya udah selesai diinstal, ya ini adalah Flutter project kita nih. Ada banyak foldernya ya. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir dulu gimana caranya. Ini maksudnya apa, ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa. Nggak perlu khawatir dulu. Yang jelas adalah di lib.main, di lib nih ada main.dart ya. Ini tinggal kita run aja nih, run without debug. Nah, nanti kita bakalan ngejalanin aplikasi Flutter pertama kita ya. Itu di Android kita. Nah, ini lagi nginstal dulu nih aplikasi pertama kita. Oke, ini dia adalah aplikasi pertama kita ya. Jadi ini adalah aplikasi Flutter pertama kita. Ini bisa ditambah-tambah nih kalau ini kita klik ya. Kita klik. Nah, ini increment ya. Nah, aplikasi ini gimana cara buatnya? Nah, ini ada di codingan ini. Ya, semua codingan ini menghasilkan tampilan aplikasi yang seperti ini gitu. Nanti kita akan belajar gimana caranya membuat ini dari nol, dari dasar ya. Nah, ini adalah cara untuk ya, membuat dan merun Flutter project pertama kita. Nah, buat plugin VS Code, nah ini ada materinya. Jadi kalau di saya ini kan ada warna-warni ya, ada warna-warni nih kayak gini. Pas saya klik ini ada warna-warni. Mungkin di teman-teman belum ada.
Nah, karena itu saya pakai ekstensi banyak nih, beberapa ekstensi yang saya pakai nih. Yang pertama ada bracket ya. Jadi di sini ada bracket pair, colorize. Nah, ini bisa pakai yang satu atau yang dua, sama aja. Dua-duanya mau diinstal juga nggak apa-apa. Terus saya juga di sini di foldernya ini ada icon-icon nih, bentuknya ada icon-icon lucu. Nah, itu bisa teman-teman install namanya material icon ya. Material icon theme ya. Ini bisa diinstal. Jadi ada icon-icon lucu nih kayak gini ya. Dan masih banyak plugin-plugin lainnya ini yang saya install. Khusus yang buat Flutter itu bisa teman-teman pakai banyak ya. Saya juga pakai Dart import. Nah, kalau teman-teman mau pasang semuanya juga boleh. Get action snippet. Nah, ini banyak ya. Nanti saya akan kasih list ya. List plugin-plugin apa aja yang penting nih. Paling yang penting tuh yang ini sih ya. Sublime Text ya. Cuman ada tadi. Yang pertama, plugin yang pertama itu ada Flutter nih. Plugin yang penting pertama itu adalah Flutter. Kemudian ada plugin Dart ya. Plugin Dart ini penting juga. Dua itu adalah wajib ya, wajib ada. Kemudian ada bracket ya. Ini buat warnain ya, biar ada warnanya nih kayak gini. Biar warna-warni ya. Kemudian ini yang 1 2 diinstal aja. Kemudian ada Sublime Text Key Map ya. Ini gunanya buat apa? Buat shortcut ya. Nanti ini gimana pentingnya ini buat shortcut biar kita ngoding itu lebih cepat. Nah, nanti saya jelasin cara penggunaannya. Di sini juga ada dokumentasinya. Caranya adalah contohnya kayak gini, simple ya. Misalnya kita mau duplikat ini, misalnya kita mau duplikat data nih, kita duplikat nih. Kalau saya pencet Ctrl Shift D atau di macOS itu Command Shift D, nah ini kita bisa duplikat terus nih. Nah, itu jadi banyak kan. Nah, ini nggak perlu repot-repot lagi. Nah, ini shortcut seperti ini itu bisa dilakukan kalau misalnya kita menginstal ekstensi Sublime yang tadi ya. Jadi ada beberapa package plugin ya tambahan di VS Code-nya gitu. Ya, teman-teman bisa cari plugin di sini ya, di ekstensi ya. Nah, ini adalah plugin-plugin yang saya udah install buat di VS Code saya biar lebih cepat aja ngoding Flutter-nya gitu. Nah, itu aja buat materi section 1. Next kita langsung belajar gimana sih pembahasan bahasa Dart-nya ya. Jadi karena si Flutter ini menggunakan bahasa Dart, jadi kita perlu kenalan dengan bahasa pemrograman Dart dulu ya. Seperti itu aja. Mungkin next ke materi selanjutnya.